Kenapa sih fungsinya kamu pasang kateter? Ada yang tahu? Buat apa itu? Apa itu? Buat melihat urin output, dok. Karena vital. Enggak, kamu pasang kateter. Kalau kamu pasang kateter itu fungsinya untuk apa sih? Buat melihat urin Pasien output. shock hipovolemik, kamu pasangin kateter itu fungsinya untuk apa? Buat melihat urin output. Kamu tahu apakah ada kekurangan cairan atau tidak. Lah sekarang kamu tahu ada kebutuhan cairannya ternyata cukup, masih cukup dengan apa? Volume cairannya itu harus kamu hitung per jam. Begitu kamu pasang kateter, langsung kamu buang. Titik nolnya kamu hitung. Oh, jam sekian itu berarti titik nol. Katakanlah jam 1 kamu buang kateternya. Berarti nanti jam 2 kamu hitung. Kalau berat badannya itu 70, berarti minimal urin yang masuk di dalam kantongnya itu, kantong urinnya itu 70%. Nah, bagus, pintar. Jadi itu fungsinya. Nah, setelah kamu lihat urin output, tujuannya untuk apa sih? Selain kamu lihat urin output. Tujuannya untuk apa? Selain melihat urin output, kamu pasang kateter itu. Ayo, ada yang tahu? Apa coba? Berarti fungsi ginjalnya itu bagus. Gitu. Berarti fungsi ginjalnya itu bagus. Kalau fungsi ginjalnya itu sudah rusak, kamu beri cairan berapapun, ya dia nggak akan keluar. Kamu bisa dengar suara saya nggak? Halo? Bisa. Dok. Bisa, Dok. Halo? Bisa, Dok. Bisa, Dok. Bisa. Kamu bisa dengar? Dok. Bisa. Dengar, Dok. Dengar, Dok. Benar, Dokter. Jadi gini, kalau sudah kamu udah terima pasien dengan kondisi perdarahan, kalau perdarahannya itu kemudian kan bisa kamu tutup nih, kamu bandage dulu, kamu hentikan dulu lah sementara gitu. Kemudian kamu atasi perdarahannya. Terus kemudian sesudah itu kamu lakukan apa? Setelah kamu pasang infus, kamu pasang kateter. Ini pasang infus dan pasang kateter tuh langsung ya. Jadi nggak usah nunggu-nunggu. Kamu begitu pasang infus langsung pasang kateter. Paham nggak? Begitu kamu lihat perdarahan banyak, ya kamu langsung itu, lakukan itu. Terus apa yang kamu lakukan lagi selain itu? Kamu laboratorium dong. Itu kan perdarahan kan keluar banyak. Ya enggak? Selain kamu mengatasi perdarahannya, ya kamu laboratorium. Apa coba laboratoriumnya yang kamu lakukan? Apa yang kamu pilih? Kan nggak semuanya kamu centangin terus kamu minta kan laboratoriumnya. Terus apa dong yang kamu minta? Laboratoriumnya. Elektrolit. Apa coba? Elektrolit. Ya, bagus elektrolit. Tapi selain elektrolit yang paling penting apa dulu? Darah rutinnya dulu. Kenapa darah rutin? Kenapa darah rutin yang kamu ambil? Buat Selain tahu elektrolit, iya. darah yang hilang, jumlah yang hilang. Ya, tapi sebetulnya reasonnya apa? Reason yang utamanya? Berarti kan kamu kalau darahnya hilang tuh asumsi yang kamu pikirkan kan pasti kan perdarahan masif yang kamu pikirkan kan HB-nya toh, kan kamu pikirkan kan itu toh. Sebetulnya kenapa alasannya yang paling utama? Sebetulnya alasan yang utamanya apa? Selain itu. Hah? Karena di dalam HB itu apa yang kamu pikirkan? HB itu sebetulnya mengangkut apa sih? Hemoglobin itu mengangkut apa sebetulnya? O2. Oksigen kan? Hemnya itu kan mengangkut oksigen kan? Kalau perdarahan semakin banyak, maka oksigen yang rilis kan juga pengangkut oksigen yang rilis kan juga banyak toh.
Konsekuensinya apa? Orangnya jadi nggak bisa bernafas dong lama-lama. Kalau sekarang HB-nya 4, kan orangnya butuh alat bantu. Oksigen lah minimal. Ya enggak? Ya, Dok. Itu yang harus kamu pikirkan. Terus apa lagi? Apa lagi yang kamu pikirin? Dalam darah rutin itu aja. Kamu pikirkan apa lagi? Selain kamu mikir HB, apa lagi? Kamu lihat dong trombositnya. Trombositnya berapa? Trombositnya itu berapa coba? Nah, berarti kalau trombositnya rendah, konsekuensinya kalau trombosit rendah apa dong? Perdarahan terus, Dok. Iya, berdarah terus. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa yang kamu pikirkan lagi? Lubangnya sudah kalau ini tambahin masih lagi. Apa coba? Coba kamu pikirkan apa lagi? Kamu oke. Darah rutin, terus kamu ambil HB-nya trombosit leko. Kalau lekonya masih baik-baik saja, kemungkinan masih belum ada. Terus apa? Terus kalau kamu lihat di situ ada faktor-faktor yang elektrolit, kan temanmu tadi ngomong elektrolit ya. Kenapa sih kamu cari elektrolit juga? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kamu kan bilang tuh tadi elektrolit tuh. Lah iya, sekarang elektrolit kalau dikasih elektrolit itu kamu mau meriksa tuh elektrolit apa gitu? Apa coba? Ada yang bisa jawab nggak? Kalsium, Dok. NaCl sama RL, Dok. Kalsium. Kenapa NaCl sama RL? Kenapa nggak kalium? Coba kamu lihat. Kalium itu kerjanya di mana? Kalium itu hampir sebagian besar kerjanya di jantung. Jadi kalau darah semakin banyak keluar, pengangkutan oksigen kan semakin sedikit nih. Apalagi kalau jantungnya semakin tidak bisa kamu kuasai karena elektrolitnya kacau, kaliumnya, kalsiumnya juga. Sehingga pemeriksaan elektrolit itu fungsinya untuk tahu bahwa adanya kerja jantung yang bagus atau tidak. Akan mempengaruhi kerja jantungnya itu. Kalau NaCl fungsinya untuk apa? Kalau natrium itu fungsinya untuk apa? Kalau kamu periksa natrium. Kalau orang dengan kesadaran yang rendah, bisa saja HB-nya bagus. Orang bagus, HB-nya bagus. Biasanya pada orang tua, itu natriumnya itu rendah. Kalau ditanya itu kayak orang linglung gitu. Itu. Karena apa? Karena natriumnya terlalu rendah. Ya. Jadi kamu periksa elektrolit itu untuk mengetahui fungsi-fungsi dari organ-organ yang ada di dalam tubuhnya itu. Terus kemudian kamu lihat ureum kreatininnya, fungsinya untuk apa? Kamu lihat fungsi ginjalnya. Fungsi ginjalnya masih bagus nggak? Kayak nggak keluar urinnya karena sebelum kecelakaan dia memang penderita gagal ginjal yang sudah 3 bulan tidak kencing. Ya kamu kasih berapa cairan, ya bukannya mau keluar malah udem pulmonum. Ya, jadi kamu tahu reason apa yang kamu lakukan pada pasien-pasien dengan shock hypovolemic. Terus apa lagi dong? Kamu mendapatkan apa lagi? Kalau sekarang shock hypovoleminya karena diare. Bedanya apa diare sama perdarahan biasa? Kalau itu sama-sama shock hypovolemic. Sama loh, diagnosanya sama shock hypovolemic. Tapi yang membedakan apa?
Diagnosamu sama. Tapi yang membedakan apa kira-kira? Muhammad Ilham. Ayo jawab. Letaknya dok. Kalau diare berarti kelainannya ada di pencernaan. Dehidrasi dok. Nah, iya dehidrasi sama dehidrasi. Piye? Ya bener lah, pasti pencernaan lah, wong namanya diare. Wah, kamu diare. Apa coba? Masuk diare di tempat telinga? Ayo aneh. Yang lain coba, jawabannya apa? Dinda, apa jawabmu? Dinda, apa jawabannya coba? Apa yang membedakan kalau itu diarenya hipovolemik karena darah sama hipovolemik karena cairan? Bedanya di mana? Ayo. Ya, Nang. Ayo. Ya, Nang. Coba PR ya. Gimana sih? Ayo. PR ya nanti ya. Dinda, catat ya itu PR ya. Bedanya apa? Iya dok. Nah, bagus. Terus, sekarang saya tanya. Kalau sekarang kalau kamu punya shock hipovolemik, terus kamu dapatkan irama EKG-nya itu, thank you, irama EKG-nya itu kacau, ceret, kacau gitu. Penyebabnya karena apa? Kan kamu kan lihat pasien kan, selain kamu lihat biasa, kan kamu juga lihat dong EKG kan. Terus kamu lihat EKG-nya, wah mencolot gitu. Terus langsung kamu bilang, loh EKG-nya kok nggak bener ya? Terus yang kamu pikirkan pertama kali apa? Ini saya tadi sudah menerangkan loh. Apa coba? Logikanya analog dari yang saya ceritakan sebelum itu apa? Peningkatan kerja jantung dok. Kalium dok. Ya, karena elektrolit yang kacau akan menampilkan irama yang kacau pada pemeriksaan EKG. Makanya kalau ada shock hipovolemik, jangan kamu ragu-ragu untuk memasang EKG. Ya. Dan di EKG itu kamu justru bisa melihat bahwa sebetulnya salah satu gambaran EKG itu menunjukkan adanya kekurangan salah satu elektrolit. Kamu besok ada pelatihan pembacaan EKG sama saya nggak ya? Saya mengajarkan EKG, pelatihan EKG pada kamu, atau ini kamu blok 10 atau blok 17 ya? 10 dok. Blok 10 dok. Halo, Din? Kamu blok 10 atau blok 17? Blok 10 dok. Blok 10 dok. Halo, Malik ya dok. Malik. Kamu blok 10 apa blok 17? 10. Hah? 10. Blok 10? Belum ya, belum masuk ya. EKG saya belum masuk ya. Oke. Ya, oke. Sekarang saya tanya, kalau shock kardiogenik itu kenapa sih? Kamu tahu pasien itu shock, tiba-tiba pingsan. Kenapa kamu kok mendiagnosa itu? Oh, itu shock kardiogenik loh.
bukan shock hipovolemik loh, bukan shock neurogenik loh. Kenapa? Satu dari fluid silent test, terus tidak ada tanda-tanda trauma juga dok. Terus juga punya riwayat penyakit jantung dok. Nah, yang terakhir betul, yang dua salah. Kenapa harus kamu challenge test? Wong challenge test itu kamu melihatnya. Kalau challenge test itu, kamu berarti kamu sempat memeriksa pasien itu dalam kondisi beberapa saat. Oh, pasiennya. Tapi kalau kamu begitu kamu tahu, kamu lihat pasien shock itu kan satuannya cuma sebentar, Mas. Kamu kan satuannya paling 2 menit langsung kamu mendiagnosa, oh neurogenik, oh ini kardiogenik gitu. Oh ini shock hipovolemik. Gitu kan? Itu hitungannya menitnya sedikit. Paling 2-3 menit. Nah, kalau shock kardiogenik, terus apa yang kamu dapatkan? Pasiennya masih muda, laki-laki muda usia 20 tahun. Kemudian kamu katakan itu shock kardiogenik. Mungkin nggak? Mungkin dok. Kenapa? Misal dia juga ada penyakit jantung, jadi bisa kemungkinan juga. Terus apa? Kan kalau ini kan belum disebutkan faktor-faktor resiko penyakit jantung lainnya dok. Baru sini kan usia, belum tahu kayak hidupnya dia gimana. Enggak, kalau kardiogenik yang sekarang itu, kamu lihat predisposisinya coba. Kamu lihat, pasien itu punya ciri-ciri khas enggak? Contohnya dia obes. Ya. Pasien kalau obes berarti kerja jantungnya itu kan sudah over. Ya enggak? Pasien obes atau dia punya riwayat jantung sebelumnya yang dari apa namanya? Kalau dia masih sempat kamu anamnesa, kamu anamnesa. Tapi kalau tidak bisa kalau anamnesa kan berarti kamu tanya pada sebelahnya toh. Sebelahnya itu maksudnya keluarganya toh. Kamu bisa tanya, memang ada riwayat jantung dok dari kira-kira setahun yang lalu ada riwayat jantung, sudah kontrol sama dokter jantung dok, udah lama gitu. Nah, bukan tidak mungkin itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah kamu lihat apa? Yang paling penting dalam hitungan menit. Apa itu? Tanda-tanda perfusi buruk dok. Kamu lihat kalau pasien shock kardiogenik itu khas. Karena shock kardiogenik itu tidak mungkin karena penyebab yang lain. Pasti karena jantungnya. Gitu. Jadi tidak mungkin shock kardiogenik kemudian karena hipovolemik. Bisa. Tetapi kan kita belajar untuk yang murni-murni dulu. Jadi yang memang benar-benar shock kardiogenik nih, atau benar-benar hipovolemik nih ya. Kalau udah mix itu ya bisa sih, sebetulnya bisa. Tapi kita cari yang dulu, shock kardiogenik yang benar-benar shock kardiogenik. Ya karena ada riwayat jantung lebih dulu. Dan coba dong kamu lihat dari pemeriksaan klinisnya. Dia ada nyeri dada, ada sesak nafas. Itu tidak bisa ditipu pada shock kardiogenik, tidak bisa ditipu. Dan EKG-nya menunjukkan gambaran kardiak yang terganggu. AMI contohnya. Ya. Orangnya pasti pucat karena semua yang kehilangan oksigen entah langsung atau tidak langsung pasti akan menjadi pucat. Terus gimana dong? Apa itu?
Jadi kalau kamu tahu bahwa di situ ada riwayat jantung, coba kamu lihat EKG-nya. Kamu lihat fungsi enzim jantungnya. Kamu lihat seperti itu. Karena bukan tidak mungkin pasien-pasien masih muda itu mempunyai risiko seperti itu juga. Zaman sekarang itu kan makanan-makanannya juga. Nah, terus pada shock cardiogenic lebih banyak pada orang tua apa pada orang muda? Tua, Dok. Pada orang tua. Sebetulnya kenapa tuh? Karena kalau udah tua, fungsi organnya menurun. Iya, betul. Karena pada orang tua itu logikanya pasti organnya juga tua. Sehingga kemampuan dia untuk bekerja itu sudah menjadi berat. Apalagi kalau punya predisposisi yang lebih jelas. Contohnya dia gemuk, dia punya riwayat jantung sebelumnya, dia punya sakit gula, dia punya hipertensi, dia ada faktor-faktor predisposisi seperti itu. Nah, itu yang atau dia adalah kamu tahu kan orang-orang sekarang itu kadang-kadang itu suka makan makanan yang ada makanan-makanan tertentu. Contohnya dia karsinogenik yang menyebabkan juga jantungnya rusak. Kan banyak tuh makan makanan yang sekarang itu kan cenderung begitu toh makanannya. Nah, itu salah satu predisposisi. Contoh orang dalam kondisi normal makan McD every day, dia makan McD terus-terusan dalam volume yang besar gitu. Nah, itu predisposisi karena McD itu kan mengandung garam yang tinggi, mengandung makanan-makanan zat-zat yang pengawet gitu ya. Tahu ya, paham ya? Nah, terus sekarang obatnya kalau kamu tahu kalau itu shock cardiogenik apa coba? Kalau kamu tahu kalau itu shock cardiogenik apa obatnya? Sesuai dengan tekanan darah, Dok. Ya, bagus. Kalau tekanan darahnya itu rendah, gimana? Norepinefrin. Pakai norepinefrin betul. Terus apa lagi? Dopamin sama dibutamin, Dok. Kalau sekarang ya, kalau orang itu AMI, orang kalau AMI itu dia pasti sebetulnya keluhannya itu apa tuh? Sesak. Kalau sesak, konsekuensinya apa? Ya kamu kasih oksigen dong. Kenapa nggak kamu kasih oksigen namanya orang sesak? Kan gitu ya. Nah, itu harus kamu beri oksigen. Kamu lihat, kamu beri oksigen. Kira-kira kalau sudah AMI, 3 liter itu kayaknya nggak cukup. Jadi kamu mungkin perlu dengan oksigen yang lebih efektif gitu. Kemudian kamu juga lihat bahwa apa yang kamu usahakan itu sudah mempunyai efek nggak terhadap tubuh. Kalau belum, kamu evaluasi lagi apa yang menyebabkan masalah gitu. Bisa saja karena dia belum tentu infak, tapi mungkin ada komplikasi dari septum yang sobek, insufisiensi mitral, dan kadang-kadang komplikasi-komplikasi itu kadang-kadang tidak bisa dilihat kecuali kita lakukan dengan echo. Tapi ya, setidak-tidaknya kamu sudah melakukan secara optimal apa yang harus kamu lakukan. Paham nggak? Hal ini nggak bisa
Kalau apa namanya, tidak tidak kamu latih ya, menerima pasien-pasien dengan serangan infak miokard, itu harus tindakannya tepat, tindakannya cepat, dan yang penting tindakan itu tepat. Karena setelah 4 sampai 6 jam terjadi infak. Infak itu sebenarnya apa tuh? Yang namanya infak itu apa? Rusak. Dia sudah rusak. Sebenarnya namanya infak itu rusak. Nah, kalau sudah rusak, dindingnya itu bisa sampai ruptur. Tahu ruptur nggak? Tahu ya? Tahu Robek dok. ruptur nggak? Malik. Nah, Iya, kalau robek. nggak terjadi robek begitu. Nah, kenapa? Karena tidak segera kamu. Karena itu kan kalau infak itu kan berarti jantungnya itu melakukan satu kekuatan yang luar biasa. Dia melakukan satu hal yang sampai bisa, sebetulnya satu infak itu kan suatu kompensatif. Jantung itu benar-benar sudah effortnya itu udah luar biasa, udah ngedennya itu udah luar biasa. Makanya kalau infak itu sebetulnya kita harus cari kenapa kok orang itu bisa infak. Berarti ada predisposisi yang kita harusnya mengatasi dulu-dulu nih. Contoh orang DM. Kalau orang DM itu kan merusak seluruh sel. Nah, DM-nya kita kendalikan dan mudah kita kendalikan. Sehingga dia tidak bisa, memang orang DM sih sulit ya untuk sembuh karena dia sulit untuk sembuh. Tapi memang kita bisa mengoreksi itu lebih bagus gitu. Kemudian sesudah itu dia hipertensinya kita kelola dengan baik. Obesitasnya kita kelola sehingga tidak gemuk-gemuk banget. Orangnya diberi aktivitas untuk bisa menurunkan berat badan, itu ya maksud saya. Nah, kalau kalau kita biarkan saja ya bisa terjadi infak itu. Makanya kalau seperti itu kita harus cepat menangani dan tepat menangani. Obat-obat seperti obat-obat seperti vasokonstriktor itu harus, karena jantung itu biasanya terus setelah des gitu biasanya dia terus bekerjanya cepat tapi terus lemes dia karena pompanya itu jadi nggak efektif, pompanya 100 kali umpamanya gitu, tapi dia isinya nggak ada, yang dipompa tuh nggak ada gitu. Biasanya keluhannya pada AMI adanya nyeri dada, seperti ditekan, seperti diperas, rasa tertindih, khas, rasanya tuh khas. Biasanya begitu. Seperti masuk angin gitu ya. Kadang-kadang menjalar ke bahu, ke dagu, ke tangan, kayak kesemutan gitu. Nah, tapi kalau pasien itu tidak tanggap ya biarkan aja tanpa tahu sebetulnya apa gitu. Kemudian pemeriksaan fisiknya kita lakukan. Kita lihat pernapasannya itu cepat, takip dulu, denyutnya cepat. Tapi apa yang terjadi? Isinya tuh nggak ada karena dia terlalu cepat. Isinya pemerasnya nggak efektif gitu. Itulah yang terjadi pada pasien-pasien dengan kelainan-kelainan jantung. Kamu harus bisa ya belajar. Nanti kalau kamu sudah masuk penyakit dalam, coba kamu lihat betul. Kalau kamu masuk, nanti kamu lihat betul penanganan pada AMI, penanganan pada udang pulmono, penanganan pada pasien-pasien di ICU itu kamu lihat betul. Penanganannya bagaimana? Karena itu akan sangat membantu kamu pada saat nanti kamu di lapangan. Ya. Terus ini, kamu baca banyak keluhan-keluhan pada orang sakit jantung. Tapi sebetulnya ciri khasnya apa sih sebetulnya orang sakit jantung itu? Shock
neurogenic itu sebetulnya khasnya apa Pak shock abrupt? Yang khas dari abrupt apa coba? Edem Bukan paru shock apa? abrupt. Apa coba? Hah? Sesak nafas takut, Dok. Adanya Dari sebelah kiri, Dok. sebetulnya coba kamu lihat. Kalau shock hipovolemik ada nggak nyeri dada? Ya. Coba Jadi dari coba kalau sebelah kamu kiri. lihat shock neurogenik ada nggak nyeri dada? Nggak ada kan? Ada nggak sesak Nggak seperti ada. tertindih? Nggak ada kan? Terus nah itu nggak ada di tempat yang lain gitu. Ada shock androgenik itu ada dan khas. Jadi untuk membedakan secara cepat, kamu tanya, Pak, jenengan dodone sakit nggak? Sebetulnya kan tanpa kamu tanya aja dia sudah mengatakan, Pak saya sesak, Pak sesak sekali Pak, nggak bisa nafas Pak, saya nggak bisa nafas dan saya kok nyeri dada sekali. Jadi itu yang membedakan shock androgenik dengan yang lain. Khas, karena itu khas. Kamu baca ya nanti ya yang apa namanya sekarang dopamin agak kita pun tidak terlalu banyak dipakai ya dopamin itu untuk vasokonstriktor itu agak berkurang karena sebetulnya lebih banyak kita memakai noradrenalin. Biasanya kita combine antara noradrenalin dengan dobutamine. Dopamin sih kita pakai tapi hampir jarang. Di ICU itu hampir jarang kita pakai dopamin. Kecuali memang sudah ini ya ICU-nya sudah mentok semua sudah baru dopamin. Tapi biasanya jarang kita pakai dopamin. Kenapa? Karena dopamin itu unsur alfanya itu terlalu besar. Kalau dobutamin betanya besar. Kalau dopamin itu alfanya besar, sehingga kontraksinya itu tinggi sekali, cepat sekali. Dia merangsangnya itu cepat sekali. Makanya pada pasien-pasien shock kardiogenik ini, dia kan kerja jantungnya sudah cepat. Kalau kamu kasih dopamin, tambah cepat lagi dia, tambah nggak bisa dapat perasan lagi, nggak ada isinya lagi jantungnya. Kemampuan dia untuk memerasa tambah berkurang lagi. Paham ya? Kenapa kok dok tidak terlalu kita apa namanya? Kalau zaman sekarang sudah tidak drug of choice lagi. Dan drug of choice ya noradrenalin itu. Ya. Terus kalau bedanya sama shock neurogenik. Bedanya shock neurogenik itu apa, Dek? Ada yang tahu? Kalau kamu tahu itu shock neurogenik. Ada trauma di vertebrator lumbar. Apa, Dek? Atau yang akan kamu sering alami itu apa? Shock septic atau shock apa? Shock septic. Kenapa? Ada yang tahu? Infeksi bakteri. Gimayonova. Tahu nggak? Sepsis itu apa sih sebetulnya? Malik, bisa nggak jawab? Adanya itu dok, infeksi Halo, bakteri. Malik. Iya dok. Bisa nggak jawab? Itu dok. Sepsis itu apa? Adanya infeksi bakteri dok, yang menyebabkan respon. Kalau shock septic apa? Bedanya sepsis sama. Oh ini rasanya sudah sepsis loh dok. Ini rasanya sudah sepsis. Sering kan kamu lihat perawat itu kadang-kadang ngomongnya gitu. Terus ini sudah sepsis. Jadi begini dia kondisinya jelek. Sering nggak kamu dengar gitu? Kebocoran kapiler, dok. Halo? Dengar suara saya nggak? Halo? Iya, dengar, dok.
Halo, Dengar, Dok. halo, Halo, Dok. dengar suara saya nggak? Dengar dok. Aduh, Dengar dok. Dengar dok. Dengar, Dok. halo, ada yang dengar suara saya nggak? Dengar, Dok. Iya dok. Dok. Dengar, Dengar, Dok. Dengar. Dengar, Dok. Halo, Halo, halo. Dengar dok. Dok. Abrian, Abrian, dengar suara saya Iya. nggak? Abrian, Dengar dok, aduh, Abrian, dengar dok, halo, Halo dokter. halo, Malik, Halo dok. Malik, Iya, kamu Dok. dengar suara saya nggak? Dengar dok. Malik, Dengar dok. Malik, Iya dok. kamu dengar suara saya nggak? Dengar. Dengar dengar. Malik, Dengar dok. Iya. Iya. dengar nggak? Sina, Dengar. Sina, Dengar dokter, dengar. Dengaran dok. Iya dok, dengar dok. Dengar dok. Keluar dok. Dokternya keluar rapat. Sinyalnya dokternya kasihan di Di rumah rumah sakit. sakit. Ya. Kasihan banget ya. Anjir. Dia mau ikut ke sana, I. Malik dengar? Malik, Malik sampai jawab berapa kali, Jir? Sabar. Malik dada Sabar. loh, dada. Dok, dengar dok. Dengar, Dok. Masih direkam daan? Oh ya, direkam daan. Halo, recorder. Dengar Senam jantung. Eros. Kok wis ana dengar dok meneh ki apa kuwi? Eros, Mak. Dinda. Ini dengar enggak? Dinda. Dinda Zaini. Dinda. Kita Dinda kowe dek. Geraldine. Lagi dodolan Ya Allah, ya anu Allah. pecel. Aku saya sampai ganti jeneng sumpah. Oh, cuma gue mulak no. Dandi. Dinda Dewi mah keluar. Dinda ganti Dandi. Dinda Dewi metu golek aman. Kok sisiran senane ya? Ras. Masih mah turu, I. Sina diem. Direkam daan. Nisa. Rumah Nisa dipanggil nggak nyaut, I. Guyut ayo gede banget, Nis. Kita isi wae. Syok. Assalamualaikum. Shh. Minta diakhiri tuh loh dokternya Ya tuh. udah, minta diakhiri. Akhiri, Sin. Salam yo, salam Dewi, assalamualaikum. Iya, untuk teman mimpi indah ya, bisa dengan baik. Malik yang sabar ya, Malik. Malik, Ilham Gandhi dan Dinda yang sering disebut sabar, habis ini belajar yang banyak. Dinda PR, jangan lupa. Kalau gitu ya, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran jadi awan dong, tolong. Sina, Iya, assalamualaikum. Iki pengen siapa tuh? Nis. Aku kan pengen layar ana videone lah, kok ning ngene. Nis. Terus aku pengen turu. Dandi.